Oh, haleluya, haleluya. Sudah ke-record ya ini ya? Oke. Pagi Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ayo dong, sukacita ya, semangat setiap hari. Ikuti perkataan saya, deklarasi saya, di dalam nama Yesus saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya dibebaskan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ayo kita datang sama Tuhan, kita bersyukur karena Dia Allah pembela kita. Kita gak perlu takut apapun, Dia Tuhan yang begitu baik. Dia ada bagi setiap kita. Kita berdoa, Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk apapun yang Tuhan beri. Kami percaya itu adalah yang terbaik buat kami. Sertai kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari yang jahat, berkati morning prayer kami ini Tuhan. Biarlah dalam waktu yang sebentar ini kami bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami melayani, sebelum kami beribadah di hari Minggu ini, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Kami mau mengagumi Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Ayo dibangunin kawan-kawannya yang belum bangun ya. Ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yang percaya dan mengagumi Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari
semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Yuk katakan, ku kagum hormat. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ya, sekali lagi katakan, ku kagum hormat. Kagumi Dia dari hatimu yang terdalam. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Mari sembah Dia bersama-sama. Oh, kami mengagumimu Tuhan. Kami mencintaimu Yesus selamanya dari hati kami, dari hidup kami. Yesus Tuhan, Allah yang kudus, maha mulia, besar perbuatanmu, ajaib kasih karuniamu. Kami menyembah, kami memujimu, sebab bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagi Dia yang layak dipuja, yang layak diagungkan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, sembah, sembah bagimu.
hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Katakan, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Amin. Beri damai di dalam hidupku. Katakan, bagi Dia, bagi Dia pujian dan sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Mari sama-sama sembah Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Tuhan selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, come on, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Oh, haleluya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mendengar sedikit firman-Mu, biarlah itu merema dalam hidup kami. Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari yang jahat. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Boleh dong sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita kehilangan momen bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap hari kita mau melihat bagaimana Tuhan itu membuat jalan-jalan kita. Ya, Dia pasti akan menolong kita. Walaupun sekarang ini mungkin terlihat mungkin ada kesulitan, ada tantangan, but it's okay, gak apa-apa. Setia terus, Tuhan memperhitungkan itu semua.
Yang ini Tuhan catat. Nah ya, yang ini Tuhan catat bagaimana kita menghargai setiap proses Bapak Ibu Saudara. Iya, pagi hari ini kita mau melihat bagaimana firman Tuhan itu ya selalu berkuasa, selalu ada buat kita menasehati kita, selalu Nah, kita lihat ya di dalam Amsal 14, bisa dibuka ya. Amsal 14 ayat yang ke-29 sampai 30. Nanti kita akan berdoa. Oh, haleluya. Amsal 14 ayat 29 sampai 30. Bisa di bold ya. Kita baca sama-sama yuk. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Lagi, orang yang sabar besar pengertiannya. Artinya apa? Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Dia nggak langsung overthinking, dia nggak langsung membiarkan dirinya untuk disudutkan ya. Artinya orang yang sabar itu adalah di sini di terjemahan lain juga dikatakan orang yang bijaksana. Artinya orang yang berpikir berkali-kali sebelum mengambil keputusan, sebelum berbicara, sebelum ya dia bisa komentar dan dia bisa menahan amarah. Amarah itu kan wah ya luar biasa emosinya. Kalau marah mungkin masih ngomong. Tapi kalau amarah mungkin ngomong juga tapi bisa kasar sekali. Atau dia bisa pakai tindakan fisik maksudnya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Di dalam firman Allah yang hidup, tetapi orang bodoh mengumbarnya. Bapak Ibu Saudara, mengumbarnya. Ya, artinya orang bodoh itu membiarkan alasan kemarahan itu dihidupi terus. Ya kan? Dihidupi terus. Nah, itu perlu perlu pelepasan orang seperti itu. Tapi juga kalau dia sudah percaya sama Tuhan, mungkin udah ikut pelepasan berkali-kali ya, tapi masih seperti itu. Nah, itu perlu proses, perlu waktu, dan dia harus benar-benar mengekang itu dan mengikis kedagingan itu. Ya, kita para hamba Tuhan selalu bilang begini, kita itu berubah atau mengekang, mengikis kedagingan nggak bisa semalam jadi. Perlu yang namanya proses, katakan proses. Nah, di sini dalam proses kita nggak boleh meninggalkan gereja. Kita nggak boleh meninggalkan ibadah kita bersama-sama. Kita nggak boleh meninggalkan persekutuan atau komunitas kita. Karena kalau kita meninggalkan itu semuanya, kita akan lepas dari yang namanya proses. Karena orang di sekelilingmu, di kiri kananmu memprosesmu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini meninggalkan itu semuanya dan kita di rumah aja lah, ibadah online aja deh, malas ke gereja, menghindari kecewa. Nah, itu orang-orang yang mengalami ketakutan sebenarnya. Ayo ke gereja, ayo beribadah, ayo bersama-sama di dalam berkomunitas. Jangan kita meninggalkan, jangan anti dengan orang lain. Ya. Di sini dikatakan orang bijaksana itu dapat menahan amarah, tetapi orang bodoh mengumbarnya. Selalu diumbar, selalu dibilang terus, selalu diungkit-ungkit. Nah, gitu ya. Ayat yang ke-30 tadi, Fir. Ayat yang ke-30 coba kita baca sama-sama. Ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, kalau saya tetap di itu kan. Kalau saya lihat ini hati yang tenang menyegarkan tubuh. Pernah Bapak Ibu Saudara nggak tenang lalu
kemana, nggak tenang nih ya, lagi nggak tenang, kemana gitu ya, di dalam rumah nggak jelas gitu ya, atau lagi menahan emosi ya, ya ini hati yang nggak tenang, tubuhnya nggak segar. Tapi hati yang tenang menyegarkan tubuh, ya kan, nggak mudah ngantuk, bersemangat, memiliki pengharapan, hati yang tenang. Di dalam terjemahan lain juga dikatakan sikap yang tenang. Ya. Nah, ini lebih keren lagi nih. Sikap yang tenang memanjangkan umur. Nah, lo di sini mau panjang umur? Belajar memiliki hati yang tenang. Kan ada lagunya kan? Mana lagunya? Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Nah gitu ya. Hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, bahkan bisa memanjangkan umur kita. Ya, di sini kita harus tenang, harus belajar tenang. Katakan, dalam nama Yesus saya mau belajar tenang. Nah, ketika kita dibilang belajar tenang, nanti akan dikirim, ya, dikirim ujian dari Tuhan yang membuat kita tidak tenang. Nah, enggak apa-apa. Ingat pagi hari ini sudah disampaikan, harus tenang Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kalau tadi apa ayatnya? Hati yang tenang menyegarkan tubuh, lalu tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, iri hati membusukkan tulang. Wah, ternyata dosa iri hati ini begitu parah sekali akibatnya. Sedangkan firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya kan? Iya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada juga patah semangat mengeringkan tulang. Patah semangat, iri hati, ternyata bahaya ya. Oleh sebab itu yuk kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari Minggu, kita mau menghormati hari Sabat, hari kita beribadah, perhentian di mana Tuhan juga sudah berhenti dari pekerjaannya waktu penciptaan, dan dia mau istirahat, artinya dia mau menikmati. Ayo Bapak Ibu Saudara, minggu ini, hari Minggu ini kita menikmati bersama dengan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kehilangan momen dengan Tuhan. Ya, ingat, orang yang sabar, orang yang bijaksana, apalagi ya, hati yang tenang dan jangan iri hati. Ya, di gereja ketemu orang, ya kan? Entah di gereja Bapak Ibu Saudara yang di YouTube, ya kan? Di gereja mana? Ya, Bapak Ibu Saudara masih pakai motor yang lama. Musuh Anda, orang yang membenci Anda, orang yang memfitnah Anda pakai motor baru. Wah. Lalu Anda rasanya iri hati. Ayo, nggak boleh ya. Teman Anda pakai ke gereja pakai gelang emas tambah lagi yang awalnya 3 lusin, 3 lusin. 3 gelang. Ya kan? Anda juga pakai 4 gelang, ya lebih 1 lah. Dia akhirnya penuh. Lalu Anda kehilangan damai sejahtera. Nggak boleh begitu ya. Kita harus menjaga damai sejahtera. Damai sejahtera itu penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kehilangan damai sejahtera, wah semuanya bisa buyar. Ayo, jangan biarkan diri Anda disodok-sodok, diganggu sama iblis yang ingin memprovokasi. Kita harus tetap di dalam firman Allah supaya jiwa kita segar. Memuji Tuhan nanti itu segar. Gitu. Itu yang Tuhan suka. Selalu saya senang mengingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita bergembira karena Tuhan, Ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita. Katakan amin. Ya, fokus sama Tuhan. Melayani, fokus sama Tuhan. Gak dihargai di gereja, fokus sama Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan di gereja kita sih ya dihargai semua ya. Ya, kita belajar untuk menghargai, kita membangun Jesus culture ya. Bapak Ibu Saudara, ada yang komen, ada yang
membagikan firman, ada yang ini kita respon gitu loh, belajar untuk menghargai. Puji nama Tuhan ya. Oke, tetap semangat hari ini, kita akan berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa yuk. Minta digaleriin ya. Jauhi dosa iri hati, biarlah hatimu tetap tenang, tetap tegar, dan jadilah bijaksana. Belajar terus bagaimana menjadi bijaksana. Tahan semua amarah, supaya kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo kita datang sama Tuhan yuk. Oh haleluya. Dia tahu kita memerlukan kekuatan. Oh karabataka namayara lalabasanda. Nanti minta Pastor ini untuk berdoa ya. Oh Rabba. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Silakan Pastor ini berdoa. Haleluya. Oh, ke-mute suaranya. Haleluya, oh haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita mau berdoa bersama pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, segala pujian, segala syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu. Sebab namamu yang layak kami agung-agungkan Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami membawa persembahan kami bagi Tuhan. Terima kasih, kami bawa korban syukur kami bagi Tuhan. Kau Allah yang hidup, Allah yang mempunyai kehidupan kami, bahkan kehidupan kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami mau berdoa pada pagi hari ini ya Bapak. Membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia Tuhan. Segala berkat yang terbaik Kau curahkan atas bangsa kami. Kau jagai, Kau lindungi. Kami berdoa Bapa, biarlah bangsa kami tetap dalam kendalinya Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami mengalami hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan bangsa kami, pulihkan perekonomian, bahkan pemerintahan yang ada. Tuhan pegang kendali. Berkati Bapak Presiden, Wakil beserta jajaran yang ada. Berkati bangsa kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah perekonomian yang sulit, kami percaya bangsa kami tetap kokoh, bangsa kami tetap berdiri ya Tuhan. Berkati perekonomiannya, berkati keuangan di bangsa kami ini. Kami percaya bahwa lumbung-lumbung persediaan
yang ada di bangsa kami tetap ada, bahkan berkelimpahan. Terima kasih, berkati rakyatnya Bapak. Biar rakyat Indonesia menjadi rakyat yang patuh, rakyat yang mau berdoa, berdiri berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat Indonesia. Kami berdoa bagi kota di mana kami berada pada saat ini Bapak. Sebab firman-Mu berkata, usahakan kesejahteraan kota di mana Engkau aku buang. Kami ada di berbagai kota Bapak. Berkati kota kami ya Tuhan. Biarlah kesejahteraan Allah mengalir atas kota di mana kami berada. Damai sejahtera Allah mengalir. Pulihkan kota kami. Pulihkan kota kami. Berkati pemerintahan yang ada di kota kami. Kami rindu Bapa, kota kami mengalami kemajuan. Kota kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati perekonomian. Berkati sistem pendidikannya. Berkati pemerintahannya ya Tuhan. Berkati sistem kesehatannya. Pendidikannya Tuhan. Berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi hari ini di seluruh dunia ya Bapa, umat Tuhan akan beribadah. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati. Terima kasih biar setiap umat Tuhan boleh datang beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat gerejamu, choir church Tuhan. Berkati hari ini kami mau beribadah bersama-sama ya Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar hadirat Tuhan mengalir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak, berkati setiap jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini, mereka yang setia mengikuti morning prayer ini ya Tuhan, dimanapun kami berada Bapak. Kami berdoa pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Berikan kekuatan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban beratnya. Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan setiap umatmu. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati studi mereka Bapa. Engkau yang memberkati apa yang dikerjakan tangan mereka, Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan seluruh doa-doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah ya Bapa, hati kami tetap tenang Bapa, sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan. Kalau hari-hari ini kami merasa tidak tenang, kami merasa khawatir, bahkan kami penuh dengan ketakutan, Bapa, kami percaya biarlah firman Tuhan ini memberikan ketenangan kepada kami. Di dalam Yesus kami diberikan ketenangan, kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segarkan jiwa kami, segarkan roh kami Bapa, untuk kami terus semangat dalam mengikuti Tuhan, untuk kami tidak mundur dalam keadaan apapun. Kami tetap setia sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa-doa kami ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh doa-doa kami yang tidak sempurna ini, kami alaskan di dalam nama-Mu ya Bapak. Kami akan akhiri doa kami seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya Sebab Engkau yang kerajaan, punya kerajaan dan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Iya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Iya, terima kasih Pastor ini. Dan hari ini kita akan beribadah jam 9 pagi, baik itu onsite maupun online. Mari yang ada di Palangkaraya kita onsite ya. Datanglah tepat waktu, artinya sebelum jam 9 sudah hadir di gereja. Ayo belajar disiplin ya. Karena kita yang orang dikaruniai itu melihat bagaimana embun turun di gereja sebelum dimulai ibadah. Pas dimulai ibadah embunnya tidak turun lagi.
Ayo, jangan kehilangan itu ya, supaya diberkati Tuhan. Tuhan berkati semuanya dan selamat pagi. God bless you. Ayo. Selamat Pagi pagi. semuanya. Tuhan Yesus Selamat memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, selamat pagi, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.